Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak diberikan kemudahan, kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini, dan bisa menjalankan pembelajaran daring secara maksimal. Bab yang kita bahas kali ini adalah bab gerak lurus. Beberapa subbab yang ini adalah subbab terakhir dari gerak lurus. Jadi, kita akan bahas tentang gerak lurus part 3 atau part ketiga. Beberapa subbab yang terakhir yaitu tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, gerak lurus part ketiga. Gerak jatuh bebas, pengertiannya dari gerak jatuh bebas adalah biasa disingkat dengan GJB adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, artinya gaya-gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jika diperhatikan, arah gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, gerak jatuh bebas termasuk GLBB dipercepat. Karena semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin meningkat atau bertambah, seperti itu. Contoh dari gerak jatuh bebas adalah buah kelapa jatuh dari pohonnya, seperti pada gambar yang ada di PPT tersebut. Percepatan pada gerak jatuh bebas. Mengingat arah benda yang mengalami gerak jatuh bebas searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka besar percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. Adapun bentuk lintasannya berupa garis lurus. Sehingga bisa kita kategorikan bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak lurus. Salah satu sebab dari gerak lurus. Untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang gerak jatuh bebas, simak gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut ada bola yang jatuh dari atas. Nah, dari atas itu percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi bumi karena ditarik oleh gaya gravitasi. Lalu yang kemarin pada GLBB disebut sebagai jarak, pada gerak jatuh bebas ini kita ganti dengan ketinggian benda. Jadi dari ketinggian berapa sampai ketinggian berapa. Dari gambar di atas terlihat bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang mempengaruhi. Misalnya, dua benda memiliki massa yang berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama, maka butuh waktu kedua benda akan tetap. Maksudnya adalah ketika kamu menjatuhkan batu dan juga kertas pada ketinggian tertentu, dengan mengabaikan gesekan udara, maka waktu yang ditempuh oleh benda tersebut akan sama. Kecuali kalau ada gesekan udara yang terjadi pada batu dan kertas. Rumus-rumus pada gerak jatuh bebas atau persamaan pada gerak jatuh bebas yang pertama yaitu V sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, V sama dengan akar 2GH, T sama dengan akar 2H per G, V sama dengan G kali dengan akar 2H per G. V adalah kecepatan meter per sekon, H adalah ketinggian dengan satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, lalu T sama dengan waktu. Nah, itu salah ketik ya, itu sekon. Atau waktu itu satuannya adalah sekon. Contoh penerapan gerak jatuh bebas pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu mengukur ketinggian bangunan. Untuk mengukur ketinggian bangunan, kamu tidak perlu menggunakan meteran atau halnya kamu mengukur panjang kayu. Cobalah untuk melemparkan batu atau benda lain dari puncak ketinggian tersebut lalu dihitung lama benda tersebut sampai dengan tanah. Nanti bisa ketemu hanya atau ketinggiannya. Yang kedua yaitu mengukur kedalaman kolam. Jika kamu ingin tahu kedalaman kolam tetapi tidak memiliki meteran untuk mengukurnya, coba digunakan prinsip gerak jatuh bebas. Lemparkanlah batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar. Nah, teori ini akan berhasil jika kolam dalam keadaan kosong, yang artinya belum terisi dengan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Vero dan Ferry berada di sebuah bukit tak jauh dari lokasi mereka terdapat jurang yang tidak terlalu dalam. Sebagai langkah antisipasi, mereka ingin tahu seberapa dalam jurang tersebut. Untuk mengukurnya, Ferry melemparkan batu ke dalam jurang dan Vero mengukur waktu yang diperlukan batu untuk mencapai jurang. Dari hasil pengukuran diperoleh waktu 3 sekon. Berapakah kedalaman yang diukur Vero dan Ferry? Nah, kita langsung pada pembahasan soalnya. Pembahasan yang pertama yaitu diketahui tadi waktunya sudah dihitung ya 3 sekon. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Untuk penyelesaiannya tadi persamaannya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat setengah kali G. G itu adalah percepatan gravitasi sama dengan 10. Lalu T
adalah waktu yang ditemukan tadi, T kuadrat sama berarti 3 kuadrat sama dengan setengah kali 10, 5 dikali dengan 3 kuadrat 9, sehingga 5 kali 9 sama dengan 45 meter. Jadi kedalaman jurang tersebut adalah 45 meter. Nah, pembahasan kali ini adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0-nya, kecepatan awalnya, dengan percepatan G saat kembali turun. Gerak vertikal ke atas merupakan kebalikan dari gerak jatuh bebas. Karena arah gerak berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, maka kecepatannya makin lama makin berkurang. Pada titik tertinggi dari kecepatan benda itu sama dengan 0 atau berhenti benda tersebut. Setelah itu jatuh bebas kembali ke tanah. Sama seperti halnya kalian melemparkan bola ke atas secara vertikal, lalu bola tersebut akan mencapai titik tertinggi atau ketinggian maksimumnya, lalu akan jatuh kembali ke tanah. Nah, gerak melempar bola ke atas itu adalah contoh dari gerak vertikal ke atas, sedangkan bola yang tadi berhenti pada titik tertinggi jatuh ke tanah itu disebut dengan gerak jatuh bebas. Jadi pada gerak vertikal ke atas kecepatan awalnya tertentu, lalu pada kembali turun menggunakan percepatan gravitasi seperti halnya gerak jatuh bebas. Rumus-rumus gerak vertikal ke atas ini hampir mirip dengan gerak lurus berubah beraturan, hanya saja gerak vertikal ke atas ini kita menggunakan percepatan gravitasi. Jadi V0 sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 min 2GH. Ingat ya, tadi gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah pun jaraknya digubah dari, kalau di GLBB adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS, A-nya diganti dengan G, lalu S-nya diganti dengan H. Lalu kalau kita mencari ketinggian maksimum benda tersebut sampai dengan berhenti, rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G, H sama dengan HV0T min setengah GT kuadrat, dan T sama dengan V0 per G. V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. VT adalah kecepatan akhir, satuannya adalah meter per sekon. H adalah ketinggian, satuannya dengan meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Mari kita bahas tentang contoh soal, yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah yang pertama yaitu waktu mencapai titik tertinggi, yang B yaitu tinggi maksimum yang dapat atau dicapai atau Hmax-nya. Yang diketahui yang pertama yang kita analisis dulu ya soalnya. Kecepatan awalnya tadi sudah diketahui 80 meter per sekon, lalu percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Ya, lalu yang ditanyakan adalah waktu dan ketinggian. Waktu pada titik maksimum. Waktu pada titik maksimum adalah ketika Hmax atau ketinggian maksimumnya. Nah, pada waktu ketinggian maksimum artinya kecepatan akhirnya sama dengan 0. Sehingga VT-nya sama dengan 0. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus GT. Nah, di situ salah ketik ya. Seharusnya itu plus 80 plus 10T. Lalu 80 sama dengan 10T, T sama dengan 8 sekon. Tinggi maksimumnya adalah Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G, maka 80 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 6400 per 20 sama dengan 320 meter. Rumus tersebut sudah ada dari slide sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak vertikal ke bawah. Pengertiannya yaitu gerak vertikal ke bawah yang dimaksudkan adalah gerak benda yang dilemparkan vertikal ke arah bawah dengan kecepatan awal tertentu. Bedanya, kalau gerak jatuh bebas tadi adalah kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah ini mempunyai kecepatan awal sehingga dia pada benda dijatuhkan dari atas ke bawah itu dia mempunyai kecepatan awal. Ciri-cirinya ada 4, yaitu lintasannya berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang kedua yaitu memiliki kecepatan awal. Perhitungan benda dihitung dari titik tertinggi. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi atau A sama dengan G. Tadi seperti halnya gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Selanjutnya rumus-rumus pada gerak vertikal ke bawah. Yang pertama yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang kedua yaitu H sama dengan V0 kuadrat plus setengah GT kuadrat. Selanjutnya V0 sama dengan V0 plus GT. Lalu
kecepatan awal satuannya adalah meter per sekon, kecepatan akhir adalah satuannya meter per sekon, H adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Lalu kita akan bahas tentang contoh soal dari gerak vertikal ke bawah. Yang pertama yaitu bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Kelajuan bola ketika menyentuh tanah tersebut adalah, nah ini diketahui kelajuan awal atau kecepatan awalnya, lalu tiba di tanah dengan waktu 2 sekon. Berarti yang diketahui adalah V0-nya dan juga T-nya. V0-nya tadi berapa? 10 meter per sekon, lalu T-nya sama dengan 2 sekon. Maaf ya itu menyatu dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya sama dengan V, ditanyanya adalah V adalah kelajuan bola ketika menyentuh tanah, maka jawab V sama dengan V0 plus GT sama dengan 10 plus 10 kali dengan 2. 10 plus 20 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kelajuan bola ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Lalu di sini adalah beberapa tugas atau soal-soal yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu dari puncak sebuah menara setinggi 45 cm dijatuhkan sebuah batu jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan batu pada saat menyentuh tanah adalah sama seperti contoh soal yang sebelumnya tadi ya. Lalu sebuah kelereng jatuh bebas dari ketinggian 20 meter saat kecepatan bernilai setengah dari kecepatan maksimumnya. Tinggi kelereng diukur dari permukaan tanah. Ingat, saat kecepatan bernilai setengah dari kecepatan maksimumnya. Itu soalnya ya. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas sehingga tinggi maksimum yang dicapai adalah 45 meter. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka lamanya bola di udara adalah, nah, yang kita cari adalah waktu, yang diketahui adalah tinggi maksimum atau H, dan G. Nah, sekian dari pertemuan kali ini. Kita selesai dalam membahas bab gerak lurus. Sudah selesai. Dan sampai jumpa pada minggu depan pada bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be happy.